Burbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ya suara koram suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Alaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Koster perintahkan bongkar lift kaca Nusa Penida. Pesta Rakyat mengucita serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupura. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, pemirsa inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster Minggu siang mengambil keputusan tegas terkait pembangunan lift kaca setinggi 180 meter di Pantai Klingking, Nusa Penida, Klungkung. Gubernur Koster secara resmi meminta investor PT Indonesia KC Tourism Property Investment Development Group untuk segera membongkar bangunan kontroversial tersebut. Bangunan yang pertama. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung menyikapi rekomendasi dari Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TRAP DPRD Provinsi Bali yang menemukan sejumlah pelanggaran fatal dalam proyek ini. Dalam keterangan persnya, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa pembangunan lift di Desa Bunga Mekar ini melanggar sedikitnya 5 jenis ketentuan yang sangat berat. Mencakup 3 wilayah kewenangan, daratan atas jurang, badan jurang, dan wilayah pantai pesisir. Pelanggaran pertama adalah tata ruang. Lift kaca dengan tinggi 180 meter dan pondasinya dibangun di kawasan sempadan jurang dan wilayah pantai pesisir tanpa rekomendasi gubernur dan tanpa izin pemanfaatan ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua, pelanggaran lingkungan hidup karena tidak memiliki izin lingkungan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ketiga, pelanggaran perizinan di mana persetujuan bangunan gedung atau PBG hanya untuk loket tiket, namun tidak mencakup lift kaca dan jembatan layang penghubung. Keempat, pembangunan pondasi beton bor file berada di kawasan konservasi perairan Nusa Penida, sebuah area yang dilarang untuk pembangunan fasilitas wisata seperti lift. Kelima, lift ini juga dinilai melanggar standar pariwisata berbasis budaya karena merubah keorisinilan daerah tujuan wisata. Berdasarkan temuan-temuan ini, Gubernur Koster dengan tegas memerintahkan investor untuk menghentikan seluruh kegiatan dan melakukan pembongkaran bangunan lift. Seluruh biaya pembongkaran menjadi tanggung jawab penuh PT Indonesia KC Tourism. Keputusan Gubernur Bali dan Bupati Klungkung dengan memperhatikan 5 jenis pelanggaran yang sangat berat serta memandang kepentingan masa depan Bali berkaitan dengan menjaga untung alam, manusia, dan budaya Bali dan penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya berkualitas dan bermartabat, maka Gubernur Bali dan Bupati Klungkung memutuskan mengambil tindakan tegas berupa 1. Memerintahkan kepada PT Indonesia KC Tourism Property Investment Development Group untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lift kaca, melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama 6 bulan. 3. Melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 bulan. Yang kedua, dalam hal PT Indonesia KC Tourism Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Klungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan. Akan ada surat peringatan 1, 2, 3. Kalau sampai 3 enggak, akan diambil tindakan. Jika pembongkaran tidak dilaksanakan sesuai batas waktu, pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Klungkung akan mengambil alih pembongkaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indrawan, Bali TV.
Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa, sebagai rangkaian HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional HGN tahun 2025, PGRI Kota Denpasar menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Ceria yang dipusatkan di lapangan Gusti Ngurah Madi Agung. Kegiatan tersebut diikuti seluruh anggota PGRI, mulai dari guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kota Denpasar. Jalan sehat yang diikuti 6.000 lebih peserta ini dibuka secara langsung Wali Kota Denpasar, didampingi Sekda Kota Denpasar, perwakilan DPRD Kota Denpasar, bersama Ketua PGRI Provinsi Bali, Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, dan Ketua PGRI Kota Denpasar. Ketua PGRI Kota Denpasar, Ketut Suwaryo, mengatakan, kegiatan Jalan Sehat dan Senam Ceria merupakan rangkaian kegiatan ke-10 dalam rangka peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional tahun 2025. Sebelumnya telah dilaksanakan pula kegiatan pelatihan public speaking, tabur bunga ke Taman Pujaan Bangsa Margerane, bakti sosial, hingga lomba video pembelajaran mendalam. Suwaryo menambahkan, untuk rute Jalan Sehat kali ini mengambil start di depan Gedung Jaya Sabe, menuju Jalan Veteran, Patimura, Melati, melewati Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kapten Agung, Jalan Kapten Rugog, dan finish di Jalan Sugianyar. Ini adalah rangkaian daripada perayaan HUT PGRI ke-80 dari PGRI Kota Denpasar. Hari ini adalah rangkaian kegiatan yang ke-10, di mana hari ini pada tanggal 23 November 2025 kita mengadakan Jalan Sehat, Senam Ceria, dan Donor Darah. Di samping memeriahkan HUT PGRI ke-80, juga harapan kita guru itu biar sehat dan bahagia. Karena temanya hari ini kita adalah Jalan Sehat dan Senam Ceria. Di samping itu ada bakti sosialnya, yaitu donor darah kerjasama dengan PMI Kota Denpasar. Kebetulan kegiatan ulang tahun ini bersamaan dengan hari raya. Namun dengan demikian kita tidak mengurangi semangat kita untuk membangkitkan semangat para guru-guru, khususnya adalah guru-guru kita yang kita harapkan dia tampil di depan kelas dengan semangat, kemudian sehat. Salah satu caranya adalah kita memberikan ruang untuk melakukan yang disebut dengan olahraga. Dan pada hari ini kita memberikan jalan kita seperti biasanya adalah sehat. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Bali, Gusti Ngurah Edi Mulia, mengatakan, tahun ini PGRI memasuki usia istimewa, di mana organisasi PGRI menjadi organisasi profesi guru yang handal, kredibel, dan terpercaya. Hari ulang tahun ini patut dimaknai sebagai perayaan yang monumental dengan mengusung tema Guru Bermutu, Indonesia Maju, bersama PGRI wujudkan Indonesia Emas. Tentu hari ulang tahun ini dimaknai sebagai ulang tahun yang monumental, karena temanya juga sangat spesifik bahwa Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI wujudkan Indonesia Emas. Artinya peran PGRI diharapkan memberikan andil besar untuk mewujudkan Indonesia Emas, dan itu dibuktikan oleh organisasi PGRI melalui peningkatan kapasitas SDM, kemudian juga meningkatkan aspek-aspek profesionalisme. Kegiatan dilanjutkan dengan senam ceria. Seluruh guru berpartisipasi dalam kegiatan senam PGRI dan senam Nangunsat Ketilo ke Bali. Acara juga diisi kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI Kota Denpasar. Sukma, Bali TV. Pesta Rakyat Mangucita serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupura. Kami segera kembali dengan laporannya.
Aya menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Aya menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta membuka konser musik Mangucita, serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupura. Pada hari pertama, Sabtu 22 November, sederet grup musik atau band ternama di Bali mengguncang panggung Pesta Rakyat di lapangan Puspem Badung. Di antaranya Lolot Band dan Superman is Dead yang mendapat sambutan antusias ribuan penonton. SID atau Superman is Dead mengguncang panggung konser musik serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupura di lapangan Puspem Badung pada Sabtu malam. Ribuan pasang mata seakan terhipnotis dan mengikuti irama musik rock yang dibawakan grup band asal Bali ini. Selain SID, penampilan grup band Lolot juga menarik perhatian para pengunjung Pesta Rakyat yang diselenggarakan Pemkab Badung dari tanggal 22 hingga 23 November ini. Sore harinya, konser musik Mangucita serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupura juga mengundang grup band lokal Bali yang tengah digandrungi para generasi muda Bali, seperti band Raja dan Jangar. Penampilan dua grup band yang tengah naik daun ini juga menyedot perhatian penonton yang ada di kawasan Puspem, khususnya kalangan milenial dan Gen Z. Selain musik, acara juga disemarakan dengan pementasan tari hasil kolaborasi seniman Badung dan sekaligus menandai dibukanya konser musik Mangucita serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupura oleh Bupati Badung Adi Arnawa. Pembukaan acara bertajuk Mangucita tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Peringatan HUT ke-16 Kota Mangupura tahun ini mengusung tema Rumah Keting Tak Suning Buana. Dalam sambutannya, Bupati Badung Adi Arnawa mengatakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Badung bersiap mewujudkan pembangunan fisik Kota Mangupura. Adi Arnawa menekankan pembangunan Mangupura tidak dapat berjalan tanpa kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat di Gumi Keris. Sesuai dengan tema Rumah Keting Tak Suning Buana, bermakna menyatukan kekuatan untuk membangun Kota Mangupura. Pemkab Badung menyadari tidak akan bisa membangun tanpa dukungan seluruh masyarakat. Adi Arnawa mengaku senang dengan adanya kolaborasi komunitas seni, musisi lokal dan nasional, serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam rangkaian HUT ke-16 Mangupura. Sebanyak 104 UMKM dilibatkan dalam Pesta Rakyat Badung ini. Dalam kesempatan tersebut, Adi Arnawa meminta masyarakat menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Ia berpesan agar warga tidak membuang sampah sembarangan dan bersama-sama menjaga keamanan.
Sebagaimana tema peringatan hari ulang tahun ke-16 Kota Mangupuro, Rumah Keting Taksuning Buana, yang mengandung makna kita menyatukan kekuatan untuk membangun Kota Mangupuro yang kita cintai. Betul apa tidak? Kami menyadari tidak akan bisa membangun tanpa dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itulah, maka dalam peringatan hari ulang tahun yang ke-16 ini benar-benar didukung oleh kolaborasi. Di antaranya kolaborasi seluruh komunitas seni kita yang ada di Badung. Kolaborasi musisi lokal, musisi nasional yang sebentar lagi kita akan tampil dan kita menunggu bersama, betul? Oleh karena itu, di samping itu juga dukungan UMKM, 104 UMKM ikut tampil pada malam hari ini. Kita juga berikan dukungan, betul? Pesta Rakyat Serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupuro akan berlangsung hingga Minggu 23 November ini. Di hari kedua juga akan menghadirkan musisi terkenal di Bali seperti STI, Tika Pragraki, White Swan, dan Bagus Wirate. Selain pertunjukan musik, pengunjung Pesta Rakyat juga akan disuguhkan stand-stand kuliner di areal pintu masuk menuju panggung pertunjukan musik. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, suasana meriah mewarnai teras lobi Balai Budaya Giri Nata Mandala saat lomba memasak antar organisasi perangkat daerah atau OPD digelar dalam rangka memperingati ke-26 HUT Dharma Wanita Persatuan DWP sekaligus memeriahkan HUT ke-16 Mangupura. Ajang ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Lomba memasak nasi goreng ini diikuti 6 grup OPD, masing-masing beranggotakan pimpinan dan perwakilan instansi terkait. Ke-6 grup tersebut adalah Grup A, Kadis Perizinan, Kadis Capil, dan Kabak Hukum. Grup B, Kadis Perkim, Kasat Pol PP, dan Kabak Keuangan. Grup C, Kadis Kebudayaan, PLT PUPR, dan Camat Kuta Selatan. Grup D, Kadis Sosial, Kabak PBJ, dan Camat Abian Semal. Grup E, Kadis Kesehatan, Dirut RS, dan Kabak Humas. Dan Grup F, Kadis Kesbangpol, Kadis Pertanian, dan PLT Kecamatan Petang. Para peserta beradu kreativitas dalam menyajikan nasi goreng terbaik dengan racikan bumbu mereka sendiri. Penilaian mencakup cita rasa, kreativitas, kebersihan, dan kerjasama tim. Meriahnya perlombaan tak lepas dari aksi supporter masing-masing grup yang memberikan dukungan penuh melalui yel-yel khas, lengkap dengan iringan musik yang membuat suasana semakin semarak. Para peserta tampil dengan gaya unik masing-masing, menunjukkan kemampuan memasak yang jarang terlihat dalam keseharian tugas mereka sebagai pejabat daerah. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi memperebutkan juara, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan, menumbuhkan kreativitas, dan menambah kehangatan dalam rangkaian perayaan HUT Mangupura. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kaum bapak-bapak untuk berlatih menyiapkan makanan bagi anak-anak di rumah. Membuat nasi goreng yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung yang melibatkan ini pesertanya bapak-bapak, bapak pejabat, kepala OPD semuanya yang ada di lingkungan Kabupaten Badung. Saya pikir ini berguna sekali, bagus sekali acara ini karena bapak-bapak juga diwajibkan bisa masak di rumah. Tidak hanya ibu-ibu yang menyiapkan makanan, tetapi bagaimana bapak-bapak juga bisa menyiapkan yang minimal di hari libur. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu ada tugas yang tidak bisa menyiapkan makanan untuk anak-anak di rumah, bapak-bapak juga harus bisa menyiapkan makanan. Nah, seperti tadi saya lihat, tapi lumayan hebat bapak-bapaknya karena nasi goreng yang saya cicipin tadi itu semuanya beraneka ragam rasa. Dari rasa gurih, ada yang agak manis, ada yang agak gosong tetapi tetap enak,
Dan ada juga yang menonjolkan, mementingkan kesehatannya. Jadi tidak boleh terlalu banyak garam, tak boleh terlalu banyak bumbu-bumbu yang menyengat begitu. Nah, itu semuanya ada plusnya. Rasniati Adi Arnawa berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Ke depan, dalam rangka HUT ke-17 Pangupura dan seterusnya, ia berharap seluruh instansi dan organisasi semakin kreatif menciptakan lomba-lomba yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Badung. Dari hasil penjurian, beberapa penghargaan tambahan turut diberikan. Yel terbaik diraih oleh grup E, sementara supporter terheboh diraih oleh grup C. Sementara itu untuk kategori utama, lomba masak nasi goreng, para pemenang adalah juara 1 grup A dengan nilai 33, juara 2 grup C dengan nilai 32, dan juara 3 grup B dengan nilai 31. Lomba masak antar OPD ini berhasil menciptakan suasana penuh kebersamaan dan menjadi momentum positif dalam rangkaian perayaan HUT DWP dan HUT Mangupura tahun ini. Hendra, Bali TV. Dan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ikut ambil bagian dan menyemarakan pesta rakyat dalam rangkaian hari ulang tahun HUT ke-16 Kota Mangupura. Para pelaku UMKM, khususnya kuliner, mengaku sangat bersyukur dengan adanya pesta rakyat tersebut sebagai wadah promosi dan mengenalkan lebih luas produk yang mereka miliki. Pemerintah Kabupaten Pemkab Badung melibatkan sebanyak 102 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam rangkaian hari ulang tahun HUT ke-16 Kota Mangupura. Rangkaian HUT bertajuk Mangucita tersebut digelar di Puspem Badung pada 22 hingga 23 November 2025. UMKM yang terlibat sudah melalui proses kurasi ketat dan para pelaku usaha yang basisnya adalah warga Badung. Ratusan UMKM itu didominasi oleh segmen kuliner. Rinciannya sebanyak 61 UMKM food and beverage, 20 UMKM fashion dan kria, 6 clothing line, dan 15 stand Owastra, organisasi wanita. Stand UMKM ditempatkan di working area, area kuliner khusus, hingga area utama, main venue. Perayaan Hari Jadi Mangupura diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga Badung, baik itu dalam bentuk transaksi, ada pemasaran, dan ada peluang sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Menu sate babi paket nasi, paket lontong. Oke. Pak, untuk harga gimana? Harga dari 25.000 sampai 40.000. Oke. Ya antusias sekali. Bisa untuk meningkatkan promosi kita ke lokal dan internasional juga. Pak, harapan mungkin terhadap Badung ke depan seperti apa di ulang tahunnya ini? Ya bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih memajukan UMKM Bali. Badung dan Sementara beberapa pengunjung mengaku harga yang ditawarkan pada stand khususnya kuliner cukup bersahabat dengan kantong anak muda. Menu pada setiap stand kuliner pun beragam dan memberikan banyak pilihan. Oke, sore Mbak. Mbak, ini sedang menikmati apa nih Pak? Ini habis mentai. Tadi beli cumi. Oke. Ada stick. Oke, Mbak, bagaimana tanggapan Mbak terkait dengan stand-stand kuliner yang disediakan oleh Pemkab Badung ini? Itu sih harga sama kualitasnya. Banyak juga jenis-jenisnya. Oke. Terus kesini ini selain menikmati kuliner apa aja yang mungkin dicari di sini? Mau nonton konser. Pesta Rakyat Mangucita, serangkaian HUT ke-16 Kota Mangupura, juga menyuguhkan konser musik dari musisi-musisi lokal Bali dan nasional. Terlihat warga, khususnya para generasi muda, sangat antusias untuk dapat menyaksikan idolanya manggung di lapangan Puspem Badung pada Sabtu malam. Bahkan ribuan pengunjung terlihat rela berjalan kaki dari pintu masuk utama, meski waktu hampir menunjukkan pukul 10 malam. Di lain sisi, sebagian pengunjung sempat tertahan di gerbang lain areal Puspem dan diarahkan untuk masuk melalui gerbang utama oleh petugas keamanan. Ari Wiratmaja, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi lansia di Badung akan dapatkan bantuan 5 juta rupiah per tahun. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, masa tua yang lebih terjamin kini menjadi kenyataan bagi para lansia di Kabupaten Badung. Berkat kebijakan baru pemerintah daerah, lansia di Badung akan mendapatkan kucuran dana istimewa senilai 5 juta rupiah setiap tahun. Sebuah langkah nyata pemerintah Badung dalam memuliakan dan mensejahterakan para orang tua di wilayahnya. Belum lama ini, Bupati Badung Wayan Adi Arnawo telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program ini. Program bantuan ini ditujukan khusus bagi lansia yang berusia 75 tahun ke atas. Awalnya, Pemkab Badung sempat mengkaji opsi pemberian 1 juta per bulan yang diakumulasi menjadi 12 juta dan diberikan setahun sekali saat ulang tahun lansia. Namun dalam perkembangan terbaru, informasi menyebutkan angka bantuan yang disiapkan adalah 5 juta per penerima per tahun. Untuk lansia, seperti apa yang saya sampaikan, kita mendorong untuk menjadi indikatornya adalah yang masyarakat Badung yang mampu berusia mencapai 75 tahun ke atas. Jadi ketika masyarakat Badung mencapai umur 75 tahun dan di saat itulah, di saat dia ulang tahun, kita akan berikan semacam penghargaan. Sementara berdasarkan kajian, kita sedang membuat proses pengaturan, kemungkinan antara 5 juta ini. Karena ini bagaimanapun juga, kita juga nggak mau juga terlalu kebablasan, karena bagaimanapun juga ini kan menyangkut kemampuan keuangan yang kita, karena banyak kita akan fokus kepada infrastruktur. Nah, 75 dia akan diberikan kalau dia tetap mampu ya bersih hidup, bertahan hidup. 75 di umur 76 lagi kita berikan. Jadi setiap tahun terus sampai dia bisa hidup di Badung ini. Itu yang akan kita lakukan, dan ini juga membuktikan bahwa tingkat derajat kesehatan masyarakat Badung itu semakin meningkat. Karena itu bisa dilihat ukurannya, indikatornya adalah usia harapan hidup masyarakat Badung bisa di atas 75 tahun. Ini sebagai indikator, dan inilah sebagai bentuk reward yang bisa diberikan oleh pemerintah. Yang dihilir adalah memberikan 5 juta tadi. Kemarin kan sempat antara sosial dengan BSOS, tapi hari sekarang kita bawa ke terserah, karena ini merupakan penghargaan yang kita akan berikan kepada lansia kita yang ada di Badung. Termasuk pensiunan PNS? Maksudnya lansia yang pensiunan PNS?
Ya. Kalau ini terima kasih ya, ini benar nih. Ini baru saya dapat loh. Ini kan sedang berproses regulasi nih. Ini juga baru saya berdengar. Kalau nggak salah 7. Kalau ASN itu kan tempat pensiun sampai seumur hidup ya. Nah, mungkin logikanya kayaknya nggak mungkin. Tapi ini masukan dan terima kasih banyak sama teman-teman media ini. Jadi yang jelas adalah masyarakat Badung yang berumur 75 tahun ke atas, dari 75, 76, 77 seterusnya sampai 100 tahun misalnya kalau bisa hidup kita akan bantu. Tapi kalau masa ASN ini coba nanti kita sama dia. Kelihatannya yang saya tahu sih, karena saya kan PNS juga. Meskipun anggaran untuk program ini sudah disiapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek regulasi teknis. PMK Badung saat ini tengah mengkaji secara mendalam bentuk bantuan yang tepat, apakah akan berupa insentif, bantuan rutin, atau reward penghargaan sekali beri. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan mulus dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Badung ditugaskan untuk mengkaji program ini. Salah satu poin krusial adalah menghindari tumpang tindih regulasi, terutama jika bantuan diberikan melalui Dinas Kesehatan yang secara aturan memiliki keterbatasan dalam menyalurkan dana tunai secara berkala. Selain program untuk lansia, Pemkab Badung juga menyiapkan bantuan serupa bagi penyandang disabilitas. Indrawan, Bali TV. Menjaga hutan desa, terutama Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade sangat penting karena merupakan daerah hulu vital bagi Kabupaten Buleleng. Seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait bahu-membahu menjaga keasrian lingkungan, terutama menjelang musim hujan sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana alam. Musim hujan mulai mengguyur Bali Utara. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi bencana alam melalui kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia HMPI tahun 2025. Bupati Sucidre menyampaikan penekanan kuat mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Karena ada beberapa program di desa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian itu sudah berhasil. Jadi untuk HMPI sendiri secara nasional diperingati setiap tanggal 28 November. Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan lebih awal ini merupakan aksi nyata pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk segera melaksanakan konservasi lingkungan demi keberlanjutan alam Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Alur baru rujukan Vaskes BPJS Kesehatan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit sesuai kebutuhan. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan.
Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup, serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Pemirsa, Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Obrin Parulian, mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan alur baru layanan rujukan yang nantinya akan berbasis kompetensi atau berbasis kemampuan pelayanan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta BPJS Kesehatan. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menggodok alur terbaru untuk rujukan pasien rumah sakit agar lebih singkat, cepat, dan efisien. Dalam temu media yang digelar di kantor Kementerian Kesehatan, Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Obrin Parulian, mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan alur baru layanan rujukan yang nantinya akan berbasis kompetensi atau berbasis kemampuan pelayanan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta BPJS Kesehatan. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menggodok alur tersebut untuk rujukan pasien rumah sakit agar lebih singkat, cepat, dan efisien. Obrin menambahkan berdasarkan aturan sebelumnya, pasien yang ingin berobat harus menjalani rujukan berjenjang di mana pasien harus memeriksa diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, lalu mendapat rujukan ke rumah sakit kelas D dan akan perlu waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit kelas A. Jadi ketika seorang dokter di FKTP di puskesmas misalnya
ketemu kasus curiga tumor ginekologi dan diduga udah nyebar ini karena ada sesak tadi, oh ini adalah masuk kompetensi atau kemampuan layanan neoplasma di strata utama. Ya, dia masukin nanti, sistemnya nanti akan membaca ini butuh dikirim ke rumah sakit dengan kemampuan neoplasma di strata utama. Dia kirim ke sana. Harapan kita selesai di situ. Kalaupun nanti masih ternyata ada perburukan, ada perkembangan rujuk lagi ke atas di paripurna, atau kalau utamanya penuh, dia juga bisa langsung terbuka di paripurna. Dengan penataan seperti ini, kita berharap maksimal ada 1 kali perpindahan saja dari antar rumah sakit. Akses masyarakat langsung kepada kebutuhan yang dia mau dapat, itu tersedianya di mana? Lebih cepat, lebih tepat, dan tentu dari sisi pembiayaan ini sangat efisien, sehingga BPJS pun nanti mungkin akan lebih efisien, sehingga bisa didorong untuk perbaikan-perbaikan yang lainnya, anggaran yang bisa diefisien. Obrin kembali menambahkan, sebelum kepada perubahan alur rujukan rumah sakit, Kementerian Kesehatan telah mengubah nomenklatur rumah sakit dari rumah sakit umum dan khusus menjadi rumah sakit lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pemenuhan pangan untuk memastikan kebutuhan gizi harian program MBG terpenuhi. Menteri Koordinator Bidang Pangan di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu 23 November menjelaskan target pemenuhan jutaan porsi pangan per hari menuntut percepatan produksi di berbagai sektor. Program Makan Bergizi atau MBG terus dipercepat untuk mengejar kebutuhan pangan harian untuk 82,9 juta penerima manfaat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai perayaan Hari Ikan Nasional di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu 23 November menyatakan bahwa setiap hari dibutuhkan jutaan potong ikan, ayam, buah hingga sayur untuk mendukung program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini berlomba memperkuat produksi agar ketersediaan pangan tidak terganggu saat permintaan meningkat. Kalau kita perlu ayam, kita perlu per hari itu 82,9 juta potong ayam, buah, sayur, ya nasi. Jadi kita juga sekarang pangan ini memang balapan, kerja keras agar kita bisa juga memenuhi yang diperlukan itu. Tentu kalau tidak kan biasa hukum pasar. Kalau minta banyak, permintaan banyak, produksi sedikit, pasti harganya naik. Maka kita sekarang berlomba-lomba. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menggunakan keragaman pangan khas berbagai daerah dalam memenuhi program makan bergizi gratis. Program ini diharapkan mampu membentuk peradaban baru melalui perbaikan gizi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Putri Hanifah Cahyasari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Kerobokan Festival 2025, tonjolkan identitas dan potensi lokal desa melalui kreativitas penjor. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air.
kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Desa Adat Kerobokan menggelar Kerobokan Festival 2025 dengan melibatkan partisipasi seketruna-truni dari 52 Banjar sedesa adat Kerobokan. Festival kali ini lebih banyak menonjolkan identitas dan potensi lokal desa melalui ajang kreativitas penjor. Kerobokan Festival 2025 digelar dengan melibatkan partisipasi 52 Banjar sedesa adat Kerobokan. Festival kali ini lebih banyak menonjolkan identitas desa adat Kerobokan yang menggelar lomba penjor yang melibatkan seketruna-truni di desa adat Kerobokan. Ketua Yuwana Desa Adat Kerobokan, I Gede Mahardika mengatakan, festival tahun ini mengusung tema Abhinaya Raksa Raksita yang memiliki makna mendalam bagi generasi muda Kerobokan yang berarti Abhinaya itu bergerak, semangat untuk berkarya, sedangkan Raksa Raksita berarti melindungi dan melestarikan warisan leluhur. Tema tersebut dipilih oleh Yuwana Desa Adat Kerobokan bukan sekedar untuk berkarya, tetapi juga menunjukkan arah yang jelas sesuai pakem adat dan budaya. Untuk perlombaan penjor kali ini, kita menonjolkan lebih mengangkat potensi-potensi lokal yang ada di Banjarnya masing-masing. Sehingga di sini penilaian yang kita gunakan atau kami gunakan di panitia itu tidak ada pengurangan poin, tapi penambahan poin untuk peserta yang memang seluruhnya utuh itu dilaksanakan atau dibuatnya itu dari potensi lokal. Jadi di ornamen penjor yang pada penjor artinya tidak hanya janur atau kelongkong istilahnya, tapi ada juga seperti duras itu juga banyak, dan juga mungkin tetuasan-tetuasan yang memang tidak hanya lumrah di penjor tapi lumrah yang ada di Gebogan, karena beberapa seketruna juga mengambil tema lebih banyak dari upakara, kayak ada kemarin siap penyungleng dan juga ada mengambil tema Gebogan. Sesuai dengan tema Abhinaya Raksa Raksita, bagaimana mereka mengembangkan dan mengangkat tema untuk melestarikan adat dan tradisi budaya. Jadi adat apa yang ada di mungkin yang unik yang di Kerobokan atau yang lumrah di Bali itu yang diangkat dijadikan tema untuk ditampilkan dituangkan dalam bentuk kreativitas memenjor. Untuk pendanaan, panitia tidak menyediakan secara khusus. Semua kebutuhan pembuatan penjor dibebankan ke masing-masing seketruna melalui dana kas yang sudah disepakati dengan rata-rata biaya pembuatan penjor sekitar 15 juta hingga 20 juta rupiah. Mungkin sedikit perbedaan dari lomba-lomba sebelumnya karena perbedaan yang mencolok adalah ukuran dari penjor. Karena ukuran sebelumnya bisa dibilang ukuran menengah, di tahun sekarang yang peserta yang ikut menampilkan penjor yang sangat besar ukurannya, dan dari segi inovasi juga sangat beragam. Baik seketruna itu melibatkan inovasi modern seperti mesin juga di ornamen penjornya. Jadi untuk harapan saya ke depannya agar Yuwana Desa Adat Kerobokan tetap bisa untuk membuat event seperti ini, Kerobokan Festival ini, untuk membuka ruang kreativitas bagi generasi muda khususnya di seketruna untuk menuangkan ide-ide kreatifnya mereka. Pembukaan Kerobokan Festival 2025 akan digelar pada sore hari Minggu 23 November 2025, bertepatan dengan karya pendudusan alit di Pura Desa dan Puseh Adat Kerobokan. Sejumlah atraksi seni dan tradisi akan mengisi panggung inaugurasi. Selama festival berlangsung, akses jalan utama Kerobokan akan dialihkan sementara. Diharapkan Kerobokan Festival 2025 ini berkembang menjadi event budaya dan kreativitas yang lebih luas, tidak hanya berkutat pada tradisi, tetapi juga bisa menyelenggarakan festival modern seperti festival musik atau perlombaan lainnya. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat
Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hingga Sabtu 22 November masuk dalam kategori aktivitas tinggi. Selama periode pengamatan 6 jam, mulai pukul 12.00 hingga 18.00 WIB, gunung ini tercatat mengalami 30 kali letusan erupsi, 2 kali gempa guguran, dan 5 kali gempa hembusan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Berdasarkan hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG pada Sabtu 22 November, terhitung sejak pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Gunung api Semeru tercatat mengalami 30 kali letusan erupsi. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa yang kini berstatus level 4 atau awas ini juga telah mengalami 2 kali gempa guguran dan 5 kali gempa hembusan. Hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masuk dalam kategori aktivitas tinggi. Untuk aktivitas vulkaniknya sekarang masih tinggi ya, yang ditandai oleh masih tingginya gempa-gempa yang terekam. Kemudian dari parameter yang mengindikasikan tekanan tubuh gunung api juga masih mengindikasikan adanya peningkatan tekanan di tubuh gunung api. Dan melihat sekarang masih dalam musim penghujan juga kemungkinan besar masih akan terjadi awan panas. Untuk itu, masyarakat yang tinggal di lereng gunung dihimbau untuk tetap waspada. Pihak PVMBG juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di radius 20 km dari puncak Gunung Api Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.